Berikutnya kami persilakan Ibu Elfrida yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ibu Elfrida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfrida dari Medan. Izin bertanya Ustadz, apakah ada hubungan antara amanah dan keberkahan dalam rezeki kita Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ketika kita tidak mampu menjaga amanah, jangan-jangan rezeki kita tidak berkah begitu ya Bu ya. Silakan Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah. Pertanyaannya kaitan amanah dengan keberkahan rezeki. Perlu kita ketahui bahwasanya amanah itu adalah sifat terpuji. Adapun lawan daripada amanah itu sendiri adalah khianat. Dan khianat adalah sifat tercela, yang merupakan salah satu sifat yang dibenci oleh Allah dan baginda Nabi SAW. Bahkan sampai Nabi katakan bahwa orang yang khianat itu merupakan seorang yang munafik. Dan orang yang munafik tempatnya di dasar keraknya neraka jahanam. Jadi ketika seseorang itu dia khianat, maka pasti kemaksiatan dari perbuatan khianat yang dia lakukan itu menyebabkan rezekinya tercegat atau terhalang karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah dikatakan oleh Nabi bahwasanya Nabi SAW mengatakan innal abda la yuhramu rizqa bidzambin yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu terkadang dia terhalang untuk mendapatkan rezeki karena perbuatan dosa yang dia lakukan. La yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Seseorang itu terhalang dari perbuatan dosa yang dia lakukannya sehingga menyebabkan rezekinya tertutup, rezekinya terhalang, rezekinya tersendat, rezekinya macet, rezekinya enggak barokah. Makanya kalau pengen rezeki kita barokah, jangan kerjain maksiat. Dan khianat adalah salah satu bentuk kemaksiatan yang kalau kita kerjakan maka itu dapat mengundang murka dan bala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga dapat menyebabkan rezeki kita kagak barokah. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Kalau bicara barokah, kita sering dengar kata-kata barokah ya. Tuh kayaknya rezekinya enggak barokah tuh. Tuh makanannya tuh barokah tuh. Apa sih barokah? Kata ulama, barokah itu adalah jundun min junudillahi ta'ala yursiluha kaifa yasha. Barokah merupakan prajuritnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirim kepada siapa yang Allah hendaki. Semaunya Allah Subhanahu wa taala. Kebarokahan itu memang terkadang tidak nampak tapi dapat kita rasakan. Kata ulama, kebarokahan itu kalau ada pada rezeki kita, maka rezekinya bakal jadi manfaat buat kebaikan. Itu pasti. Coba dah Bapak Ibu rasain, kalau rezekinya barokah, itu pasti rezekinya bakal jadi manfaat buat ibadah. Berapapun yang Allah kasih bakalan cukup. Tapi kalau rezekinya enggak barokah, berapapun yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala enggak bakal cukup. Kenapa? Karena diangkat keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak amanah. Makanya kata baginda Nabi SAW di dalam satu hadis Nabi katakan at-tajirus saduqul amin tahta dhilli arsyih yaumal qiyamah. Seorang pengusaha, seorang pedagang yang mereka itu jujur, mereka itu amanah di dalam usahanya, di dalam perdagangannya, tidak menipu sana, tidak menipu sini, tidak mengurangi takaran dan timbangan, dagangnya jujur, usahanya amanah, maka mereka akan dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang besar, orang-orang yang beruntung, dan mereka berada di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bersama para anbiya wa sholihin. Untung apa kagak? Untung, tapi syaratnya harus amanah. Makanya amanah itu bisa menjadikan harta kita barokah. Begitu juga kebarokahan kalau ada pada waktu, maka waktu kita akan manfaat di dalam kebaikan. Dari mulai kita melek sampai kita merem, waktunya akan manfaat. Itu kalau namanya waktu barokah. Tapi kalau waktu kagak barokah,
dari mulai melek mata sampai merem mata dipakai buat hal yang gak ada guna, bahkan bisa dipakai buat hal yang ada mudorotnya. Na'udzubillah min dzalik. Coba tanya sama diri kita. Kalau orang dulu, Bu, orang dulu biasanya kalau mau tidur sama bangun tidur, suami kalau mau tidur yang terakhir dilihat adalah muka bininya. Bangun tidur yang dilihat adalah muka bininya. Begitu sebaliknya, orang dulu bini kalau mau tidur yang terakhir dilihat adalah muka suaminya. Bangun tidur yang pertama dilihat muka suaminya. Sekarang bangun tidur mau tidur yang pertama dan terakhir dilihat adalah, tuh pada nyaut, jujur amat Pok. Iya, mau tidur yang terakhir dilihat HP, bangun tidur yang pertama dilihat, tuh. Waktunya lebih banyak dipakai buat hal-hal yang gak ada manfaat ketimbang urusan yang manfaat. Makanya kebarokahan itu tuh penting banget. Kalau kebarokahan itu ada pada badan kita, maka badan itu akan enteng dipakai buat ibadah. Gampang dipakai buat taat. Berat dipakai buat bikin dosa sama maksiat. Kalau badan kita barokah. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak kita kalau barokah, maka anak-anak itu jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita dikasih kebarokahan sama Allah, maka kita jadi orang yang beruntung dan gembira. Makanya kalau pengen kita jadi orang yang beruntung gembira, ya, amanah. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Dan pemirsa, di segmen berikut tadi ngomongin tentang bini atau pasangan hidup. Ini ada pertanyaan juga yang sudah disampaikan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Nanti ya di segmen berikut, segmen 5 ada segmen nasihat Ustadz. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.